Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran 4. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Setelah mufakat, semua peserta musyawarah harus menerima hasil keputusan tersebut dengan lapang dada. Mereka harus melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain agar tidak terjadi konflik dan selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Berikut ini contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya 1. Melakukan musyawarah untuk menentukan ketua RT. Setiap pemilihan ketua RT, maka masyarakat diajak untuk melakukan musyawarah untuk menentukan ketua RT yang baru. Kedua, mengikuti pemilihan umum. Contohnya pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan pemilihan kepala desa. Yang ketiga, mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Ketika kita memasuki tahun ajaran baru dan kenaikan kelas, maka kita akan mengadakan pemilihan ketua kelas yang baru. Itu contoh penerapan nilai sila keempat di dalam lingkungan sekolah. Kemudian, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah. Muatan bahasa Indonesia. Menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Teks laporan memuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta atau data. Informasi penting tersebut dapat ditemukan dengan cara 1. Membaca teks secara keseluruhan. Kemudian 2. Membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk mencari fakta yang ada di dalam teks laporan. Pembelajaran 5. IPS kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. 1. Indonesia. Indonesia mayoritas kegiatan ekonomi masyarakatnya bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utamanya antara lain padi, kelapa sawit, tebu, kopi, coklat, teh, karet, dan tembakau. Kemudian di bidang perikanan antara lain ada ikan cakalang, kepiting, udang, tuna, tongkol, dan rumput laut. Beberapa wilayah memiliki potensi bahan tambang melimpah seperti minyak dan gas bumi. Ada batu bara, tembaga, emas, dan perak. 2. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam mempunyai kekayaan sebagian besar berasal dari barang tambang, salah satunya adalah minyak bumi. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai penambang minyak bumi.
minyak bumi dan gas alam merupakan sumber pendapatan terbesar negara Brunei Darussalam. 3. Malaysia. Sama seperti Indonesia, sebagian besar penduduk Malaysia bekerja sebagai petani. Komoditas utama di bidang pertaniannya antara lain ada karet, kelapa sawit, lada, teh, padi, dan kopra. Namun ada juga penduduk lain yang bekerja di bidang pertambangan, perindustrian, dan perdagangan. 4. Singapura. Perekonomian Singapura lebih maju dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi Singapura bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Kemudian yang kelima adalah negara Thailand. Sebagian besar kegiatan ekonomi penduduk Thailand berada di bidang pertanian. Padi merupakan komoditas utama negara Thailand, sehingga Thailand dijuluki sebagai lumbung padi dunia. Selain itu, ada juga kegiatan ekonomi di bidang kehutanan, pertambangan, dan industri. Hasil kegiatan pariwisata menyumbang terbesar devisa negara Thailand. Pembelajaran 6. Muatan bahasa Indonesia. Membuat simpulan berdasarkan informasi penting teks laporan. Perhatikan teks berikut ini. Buatlah simpulan berdasarkan informasi penting dalam teks laporan tersebut. Misalkan, kelelawar memiliki ciri-ciri yaitu memiliki pendengaran yang sangat baik, bahkan lebih baik dibanding manusia. Muatan PKN. Penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Untuk mencapai semua itu diperlukan nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang menyangkut hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini contoh pengamalan sila kelima Pancasila. 1. Bersikap adil. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika kewajiban sudah terpenuhi, maka kita boleh menuntut hak kita. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain, misalkan hak pejalan kaki, hak fasilitas umum. Kemudian yang keempat, membantu orang lain. 5. Tidak boros. 6. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, contohnya merusak fasilitas umum. 7. Menghargai hasil karya orang lain, misalkan orang lain menghasilkan sebuah karya, sudah sewajarnya kita menghargainya dengan memberikan pujian. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.